Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Sesuai dengan judul, sesuai dengan thumbnail di sini, saya akan merekomendasikan racikan PC 3 jutaan yang pastinya mantap dan siap untuk melibas game-game e-sport ya. Tapi perlu digarisbawahi, rakitan PC 3 jutaan ini kalian tidak seharusnya berharap lebih dari PC yang hanya dibuild dengan angka 3 jutaan. Untuk rakitan PC 3 jutaan ini kalian tidak perlu berekspektasi tinggi dikarenakan budgetnya hanya 3 jutaan. Cukuplah untuk bermain game-game e-sport meskipun di resolusi yang rendah. Misalkan kita bermain CSGO atau PB ataupun apapun itu bisa di resolusi 720p, atau bahkan kalau misalkan sport itu ringan kita dapat bermain di 1080p meskipun untuk kualitasnya di settingan low. Tapi sebelum masuk ke dalam videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu dan untuk membangun channel ini lebih berkembang. Komponen yang pertama yaitu adalah prosesor. Di sini untuk rakitan PC 3 jutaan saya merekomendasikan untuk memakai Intel Core i5 generasi ketiga, yaitu Core i5 3470. Intel Core i5 generasi ketiga ini mempunyai 4 core dan 4 thread, cukuplah untuk bermain game-game ringan. Dan di base clocknya yaitu 3,2 GHz dan dapat tibus hingga 3,6 GHz. Prosesor ini cukup powerful. Rakit PC dia harga 3 jutaan. Tapi untuk prosesor ini kita tidak akan menemukan dalam keadaan baru dikarenakan prosesor ini sudah discontinue, atau artinya Intel tidak memproduksi lagi untuk prosesor ini dikarenakan mungkin sudah terlalu lama atau terlalu lawas. Meskipun begitu, Intel Core i5 3470 ini masih cukup bertenaga di tahun 2021 ini. Untuk motherboardnya di sini saya menggunakan H61 soket LGA 1155. Kenapa harus memakai motherboard ini? Dikarenakan kita memakai Intel generasi ketiga. Untuk membuat seri H61 ini kalian tidak akan dapat menemukan dalam kondisi baru dikarenakan untuk pemproduksiannya sudah dihentikan oleh Intel. Biasanya kalian dapat menemukannya di dalam kondisi yang bekas. Di sini saya membeli prosesor dan mobo itu satu paket, jadi akan lebih murah. Untuk harga satu paket Intel Core i5 generasi ketiga dan mobonya itu dibanderol dengan harga 930.000 dengan keadaan bekas. Mobo dengan chipset LGA 1155 masih menggunakan RAM dengan DDR3. Artinya, jika kalian membeli RAM dengan DDR4 atau DDR2 tidak akan masuk ke dalam Mobo H51 ini. Untuk RAM-nya di sini saya memakai RAM dengan kapasitas 4 GB dengan harga 183.000. Untuk power supply saya merekomendasikan kalian memberi baru karena power supply itu adalah inti atau makanan untuk PC kita. Di sini saya akan menyarankan power supply. Di sini saya merekomendasikan power supply yang berkekuatan 500 watt dari Aerocool United Power. Power supply ini sudah bersertifikat 8+ dan sudah memiliki flat kabel yang akan memudahkan kalian ketika kalian mengatur manajemen kabel dari belakang, yaitu dengan harga hanya kisaran Rp410.000. Kalian sudah mendapatkan power supply yang powerful dan sudah memiliki flat kabel. Kita akan melanjutkannya ke penyimpanan. Di sini saya merekomendasikan SSD bukan hard disk. Kenapa harus SSD sih? Karena kan SSD kinerjanya lebih bagus daripada hard disk. Dapat berkali-kali lipat performa
performanya dari harddisk. Oke, karena sebab itu saya merekomendasikan kalian memakai SSD dari Midas Force, yaitu dengan kapasitas 240 GB dengan harga 380.000. Meskipun harganya murah, tapi SSD ini sudah terjamin kualitasnya. Banyak dari user-user kerehore yang memakai SSD ini dan tidak mendapat masalah apapun. Kita masuk ke dalam PGA. Di sini saya merekomendasikan PGA dari Nvidia, yaitu GTX 750, atau kalian bisa memakai GTX 750 Ti. Kenapa harus pakai PGA ini? Karena kan PGA ini harganya cukup terjangkau dan memiliki performa yang sangat bagus dan dapat diandalkan ketika bermain game. Karena PGA harganya sedang naik-naiknya dan kemungkinan untuk turunnya kecil atau bisa saja turun, tapi kita tidak tahu kapan PGA itu akan turun. Jadi di sini saya merekomendasikan kalian untuk membeli bekas saja. Untuk harga bekas dari GTX 750 di e-commerce, saya menemukan dengan harga 1.500.000 atau 1.500.000 kurang. Sekarang untuk rakitan PC 3 jutaan kali ini, tentunya kalian memerlukan sebuah casing. Untuk masalah casing itu kembali lagi kepada diri kalian masing-masing, karena setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda, tergantung estetika yang kalian sukai. Tapi di sini saya untuk menekan budget, di sini saya merekomendasikan casing yang bisa saja, misalkan casing yang untuk office ataupun untuk pekerjaan sehari-hari. Nah, biasanya casing tersebut berharga kisaran dari 100 ribuan ke bawah. Nah, misalkan kalian ingin RGB-an, kalian bisa memakai casing di harga 300-an. Misalkan kalian ingin yang ada tempered glassnya, kalian boleh saja memilih casing yang seperti itu. Nah, itulah beberapa part yang saya rekomendasikan untuk kalian yang mempunyai budget 3 jutaan. Untuk rinciannya, kalian dapat melihatnya sebagai berikut. Menurut kalian, rekomendasi rakit PC menurut saya di harga 3 jutaan ini apakah worth it atau tidak? Kalian boleh mengomen di bagian kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye bye.